Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ersanopianti dari kelas PTIK 1D. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sedikit tentang perkembangan teknologi informasi, yaitu internet. Zaman sekarang, penggunaan teknologi internet sudah menjadi sebuah kebutuhan yang bersifat umum. Melalui internetlah kita bisa berkomunikasi, bertukar informasi dengan orang-orang yang saling berjauhan. Kita dapat dengan mudah berkomunikasi dengan adanya internet ini. Karena internet merupakan media informasi tanpa batas, dikarenakan internet menggunakan suatu sistem komunikasi jaringan yang mampu menghubungkan komputer di seluruh dunia. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin-poin. Yang pertama itu pengertian internet, yang kedua sejarah internet dunia dan di Indonesia, dan yang terakhir itu manfaat dan dampak negatif internet. Selanjutnya yaitu pengertian internet. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas lebih detail apa itu internet. Poin pertama berasal dari bahasa Latin inter, yang berarti antara. Jadi secara kata per kata ini bisa diartikan internet itu jaringan antara atau penghubung. Dan juga internet itu singkatan dari interconnection networking. Poin kedua yaitu internet adalah hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia melalui jalur komunikasi seperti telepon, radio link, satelit, dan sebagainya. Jadi internet itu merupakan sekumpulan komputer yang terhubung menjadi satu dalam sebuah jaringan komputer yang ada di seluruh dunia tanpa mengenal batas teritorial, hukum, budaya sebagai sarana berkomunikasi dan juga menyebarkan informasi. Atau lebih singkatnya, internet itu merupakan sebuah jaringan yang terhubung dengan internet, yang akan terhubung dengan komputer yang ada di seluruh dunia. Poin ketiga itu pengaturan integrasi dan komunikasi jaringan komputer menggunakan protokol TCP/IP. Di sini ada TCP/IP, yaitu Transmission Control Protocol, yang bertugas memastikan bahwa hubungan bekerja dengan benar. Maksudnya setiap komputer itu berjalan dengan semestinya. Lalu ada IP. IP itu alamat komputer yang secara umum berfungsi untuk memilih rute terbaik transmisi data, mengatur dan mengirim paket-paket pengiriman data. Dari 3 poin ini bisa kita simpulkan bahwa komputer yang terhubung dengan jaringan internet akan dapat mengakses berbagai informasi di seluruh dunia tanpa terbatas dan yang lebih penting itu gratis. Selanjutnya itu sejarah internet. Perkembangan internet itu berkaitan erat dengan penemuan-penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di masa sebelum-sebelumnya. Tapi satu hal yang penting, internet itu terbentuk karena adanya komputer. Jaringan komputer itu pada awalnya dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat tahun 1969 melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET. Proyek ARPANET dibangun dengan tujuan untuk keperluan militer. Yang selanjutnya, pada tahun 1972, program email berhasil disempurnakan oleh Roy Tomlinson dan diperkenalkan ikon @ yang artinya pada sebagai lambang yang sangat penting, yang merupakan komputer pertama di luar Amerika yang terhubung dengan ARPANET.
Selanjutnya, pada tahun 1979, newsgroup pertama kali diciptakan oleh Tuur Treske, Jim Ellis, dan Steve Belovin yang diberi nama Usenet. Poin selanjutnya, pada tahun 1981, France Telecom meluncurkan televisi pertama sehingga pengguna jaringan dapat menelepon sambil berhubungan dengan video link. Poin selanjutnya, tahun 1982 dibentuk TCP, Transmission Control Protocol, pada tahun 1984, dan juga diperkenalkan DNS, yaitu Domain Name System. Poin selanjutnya, tahun 1990, peristiwa penting dalam sejarah internet, yaitu program editor dan browser yang sekarang dikenal dengan World Wide Web, yang mungkin kalian juga sudah mengetahui karena kita sering menggunakannya ketika kita menggunakan internet. Jaringan internet terus berkembang pesat dengan didirikannya beberapa perusahaan yang melayani jasa internet dan pemakaiannya yang sangat praktis, modern, dan murah tentunya. Lalu bagaimana sejarah internet di Indonesia? Poin pertama itu, sebelum internet sudah ada jaringan komputer lingkungan terbatas, yaitu LAN, Local Area Network, di sejumlah lembaga pendidikan dan pemerintahan. Nah, seperti misalnya jaringan internet di kampus-kampus yang merupakan kunci awal perkembangan internet di Indonesia. Poin selanjutnya, pada era 1980 sampai 1990, di kalangan pendidikan tinggi timbul inisiatif mengembangkan teknologi yang memudahkan pertukaran data dan informasi. Jadi di kalangan pendidikan itu seperti para akademis, mahasiswa, dan ilmuwan, adanya timbul rasa inisiatif untuk mengembangkan berbagai kegiatan seputar teknologi komputer dan radio. Tidak hanya di lingkungan kampus atau lembaga saja, namun mereka telah memiliki keinginan untuk mengembangkan suatu jaringan atau network antar kampus, bahkan antar negara. Terus dimulai dari penelitian dan sampai saat ini teknologi jaringan komputer mulai berkembang. Jadi semuanya itu dimulai dengan penelitian di lembaga pendidikan dan lembaga pemerintahan di bidang kerja yang berhubungan dengan teknologi telekomunikasi, khususnya komputer networking-nya, yang sampai saat ini masih berkembang. Nah, selanjutnya yang saya akan jelaskan itu manfaat dan dampak negatif internet. Langsung saja. Yang pertama, pendidikan sebagai perpustakaan maya, media pembelajaran online, mencari informasi lebih. Apalagi sekarang zaman COVID, aktivitas di sekolah itu terbatas. Semua aktivitas belajar mengajar kita lakukan lewat Zoom. Kita lakukan online ya, seperti misalnya lewat Zoom dan Google Meet atau media lainnya. Terus sebagai media pembelajaran, contohnya sekarang yang saya lakukan, aplikasi YouTube juga bisa dijadikan sebagai media pembelajaran jika kita menggunakannya dengan bijak, memilih video-video yang sekiranya bisa menambah ilmu pengetahuan. Dan dengan internet juga kita bisa mencari informasi lebih yang mungkin tidak bisa kita dapatkan ketika belajar di kelas. Selanjutnya, ekonomi dan bisnis. Contohnya, zaman sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi jualan online seperti Tokopedia, Shopee, dan juga aplikasi lainnya. Kita bisa membeli produk yang bahkan jauh sekalipun, dan kita juga bisa mempromosikan produk-produk kita untuk menggait konsumen-konsumen yang jauh. Yang selanjutnya itu pemerintahan, e-government. Pemerintahan dapat mudah memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat. Lewat berbagai media platform kita bisa mengetahui informasi-informasi yang diberikan oleh pemerintah dengan mudah.
Selanjutnya, sosial memberikan informasi mengenai kegiatan sosial dan penggalangan dana. Karena banyaknya aplikasi yang bisa kita jangkau, pastinya itu memudahkan kita untuk memberikan informasi tentang kegiatan sosial. Yang keempat, yang kelima, keagamaan, sarana diskusi tanya jawab berbagi ilmu agama. Kita bisa sharing-sharing ilmu dengan online. Terus yang terakhir itu menyediakan hiburan, menyediakan banyak fasilitas seperti game, musik, video, atau dunia entertainment lainnya. Nah, itu dia manfaat internet. Pastinya masih banyak lagi. Untuk selanjutnya kita memaparkan dampak negatif internet. Tidak bisa kita pungkiri, internet juga pasti punya ada dampak negatifnya. Yang pertama itu pornografi. Terdapat banyak gambar-gambar pornografi dan kekerasan yang bisa mendorong seseorang bertindak kriminal. Yang kedua, penipuan. Terdapat banyak penipuan seperti memanipulasi data. Dan yang terakhir itu perjudian, mulusnya perjudian. Contoh situs perjudian yang terkenal itu ke kasino blackjack, dan masih banyak lagi. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai internet. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Jika ada pertanyaan atau apapun bisa dikomunikasikan. Untuk sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.